Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Video kali ini itu dibuat untuk klarifikasi sebagaimana permintaan dari Gus Fuad Pleret dan semua keluarga besar Laskar Nusantara terkait kedekatan kami, yaitu Gus Fuad Pleret dan saya pribadi, KRAT Fakih Wiradiningrat, dengan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani. Perlu kami sampaikan bahwa setelah Abuya Mama Ghufron merapat ke Pleret, ke Gus Fuad di Ponpes Raudhatul Fatihah di Pleret, Bantul, Yogyakarta, terjadi banyak sekali framing yang menyerang beliau. Bisa dikatakan ribuan ya, kepada Gus Fuad Pleret dan juga kepada kami. Kalau saya pribadi tidak terlalu memperdulikannya karena memang saya fokus untuk bersilaturahmi dengan semua anak bangsa, semua pejuang Nusantara, semua laskar-laskar kedaerahan, semua keraton-keraton Nusantara. Saya juga berhubungan baik sama Naat, Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, apalagi dengan Bindere Ilzamuddin, sudah seperti kakak adik, terutama juga dengan Katib Am Surya DPP Naat Yai Abdul Hamid, itu sudah seperti lebih dari saudara kandung karena sudah mengenal jauh puluhan tahun lamanya. Saya juga sangat mendukung perjuangan PWI Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya juga hadir di dalam deklarasi di Cilacap di tempatnya Kiai Muhammad Salim. Saya juga orasi di sana. Saya juga ikut mengumpulkan kasipuan-kasipuan Wali Songo awal di Keraton Gelagawangi Demak, dan saya juga menjadi anggota Dewan Kehormatan di PWI Pusat. Dalam hal ini, dengan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani pun sebagai sama anak bangsa pejuang Nusantara yang beliau dan seluruh keluarga besar Ponpes Unik di Dampit, Malang sana, dan semua santri-santri beliau sangat lantang berjuang untuk Nusantara. Dalam konteks itulah bahwa saya bernarasi untuk berjuang bersama dengan seluruh pejuang Nusantara, tidak lebih dari itu. Tetapi sebagai pihak yang mengajak kepada Gus Fuad Pleret dan juga hadir di dalam acara Istiqlal di Kiai Syarif Rahmat, waktu itu sempat terjadi framing kepada Kiai Syarif di medsos, bertebaran kepada Kiai Syarif, juga masif sekali kepada Gus Fuad Pleret. Dengan ini maka video klarifikasi ini saya buat untuk menjadi jelas bagi semua pihak. Saya jelaskan beberapa framing yang menimpa kami. Salah satunya adalah bahwa kita dibayar agar Abuya Mama Ghufron yang kemarin seolah-olah tersudut, hancur lebur, bahkan MUI juga ikut turun, TV nasional, TV One juga ikut turun untuk mencoba membongkar atau menginvestigasi atau menuding beliau sebagai orang sesat, itu agar bersih dari tudingan-tudingan tersebut. Saya katakan, saya dan Gus Fuad Pleret tidak dibayar sama sekali untuk bernarasi membela beliau. Kami berdua membela siapapun, pembela Nusantara. Siapa-siapa yang mau berjuang untuk Nusantara pasti akan kami bela. Terkait mengenai masalah kedekatan dan lain sebagainya, kongko-kongko, ngopi dan lain sebagainya, atau mungkin sekedar saling bersilaturahmi, itu bagian dari proses pertemanan, tidak lebih dan tidak ada hal-hal yang bersifat material atau hal-hal yang seperti itu. Kalau saya ke Gus Fuad pulang, misalkan Gus Fuad, Gus ini buat naik kereta atau kemudian buat beli bensin, nah itu wajar lah, namanya saudara. Tidak ada saya hadir harus diundang bayar sekian atau tidak ada, itu semua berangkat dari keikhlasan dan itu wajar sama saudara. Kemudian ada tudingan bahwa saya dan Gus Fuad ikut sesat.
halu dan khurafat. Saya katakan bahwa saya dan Gus Fuad tidak ada sangkut pautnya dengan seluruh ajaran Abuya Muhammad Al-Bantani. Kami juga tidak berbaiat dan menjadi murid beliau. Terkait mengenai masalah tudingan bahwa beliau sesat, misalkan bisa ngomong sama semut dan lain sebagainya, sudah saya jawab dan saya bela bahwa itu prank nasional dari beliau untuk agar isu masalah nasab Habib Ba'alwi ini menjadi isu yang viral dan bisa dikenal, dikonsumsi semua pihak. Beliau mengorbankan dirinya menjadi tumbal bagi Nusantara. Itu terkait kemudian punya persepsi lain atau ingin menguji apa benar beliau bisa ngomong sama semut, sama jin, sama malaikat, atau mungkar nakir cukup dijawab gufron dan lain sebagainya, monggo dibuktikan sendiri. Itu terlepas dari kami semua. Terus ada lagi tudingan bahwa ketika Abuya Muhammad Al-Bantani itu mempromosikan 2 buku karangan beliau tidak original. Ya silakan diuji untuk mengundang beliau. Apakah kompetensi beliau itu memang tertuang dan terwakili oleh 2 buku yang beliau susun itu, termasuk juga framing atau tudingan bahwa beliau bohong atau tidak benar, diragukan menulis 500 kitab misalkan berbahasa Suryani. Ya silakan saja, jangan main fitnah, jangan main framing, jangan main tuduh. Undang, buat acara mengundang para filolog yang ahli berbahasa Suryani untuk menguji kompetensi, keahlian beliau, skill beliau, kemampuan beliau terkait berbahasa Suryani. Begitu saja. Bahasa Suryani, Ibrani, Aramaik, atau bahasa-bahasa apapun, baik bahasa kuno, baik bahasa kontemporer, perlu dikuasai untuk kita bisa memahami segalanya. Membuka kunci data rahasia, baik di masa silam atau di masa kini, adalah kemampuan berbahasa. Kalau dianggap bahasa Suryani adalah bahasa yang paling tua dan banyak filolog yang menguasainya, dan Abuya Muhammad juga mengklaim bisa menulis 500 kitab, maka silakan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Jadi begitu. Jadi biar tidak melebar kemana-mana tudingan framing, terutama kepada orang-orang yang istilahnya itu tidak bersangkut paut dengan beliau. Dosa berjamaah, dosa jariah ketika menyebarkan suatu informasi, tudingan, fitnah, atau hujatan, cacian di media sosial, jejaknya hingga akhir zaman. Itu aja. Jangan sampai kita terjebak kepada dosa jariah, apalagi yang tidak by data. Kemudian terkait banyak teman secara pribadi yang punya masalah dengan Abuya Muhammad Al-Bantani, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah hubungan sosial yang lain dan lain sebagainya. Ada juga seorang sahabat, saya tidak menyebut namanya, konon beliau mengirim foto-foto kedekatan dengan Abuya Muhammad Al-Bantani. Kemudian beliau mengatakan bahwa Abuya punya pinjem barang beliau, katanya mau dibeli atau gimana, saya tidak terlalu dalam lah untuk ngurusi urusan orang lain, dan tidak dikembalikan. Dan ikut-ikutan akhirnya karena kedekatan kami ikut membenci saya atau kemudian bernarasi yang kurang baik kepada saya dan Gus Fuad. Maka saya katakan pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, janganlah kebencian membuatmu berlaku tidak adil. Selesaikan masalah pribadi Anda dengan yang bersangkutan, jangan sangkut pautkan dengan orang lain. Kalau memang Abuya Muhammad Al-Bantani bersalah, maka silahkan diselesaikan secara pribadi. Kalau memang itu ada potensi melanggar hukum, ya selesaikanlah secara hukum. Kalau masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, datangilah baik-baik dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya maka utarakan, suarakan di publik. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Pasti nanti Abuya Muhammad akan memiliki hak jawab. Kemudian ada beberapa pihak, entah itu dari pejabat militer
entah itu dari pribadi-pribadi, masalah keuangan dan lain sebagainya, saya katakan bahwa saya pribadi dan Gus Fuad tidak tahu menau dan tidak ada sangkut pautnya. Silakan diselesaikan sendiri secara pribadi. Kami tidak berkepentingan untuk mencampuri urusan orang lain. Kami berharap bahwa seluruh pejuang Nusantara tetap bersatu padu, tetap konsisten, semangat, lantang, ponpes unik, dengan pimpinan Abuya Mamur Al-Bantani juga tetap lantang bersuara untuk Nusantara, tetap istiqomah. Dan apabila kemudian ada tudingan publik yang perlu dijawab, segera dijawab. Yang tidak perlu dijawab, didiamkan saja. Kalau memang itu tidak perlu dijawab, tapi yang perlu dijawab dan harus diselesaikan, silakan diselesaikan secara pribadi dan baik-baik. Itu saja pesan saya, biar marwah perjuangan Nusantara kita tetap tegak lurus, baik, dan tidak mudah dibelokkan, dicampuri, di framing oleh hal-hal yang bersifat pribadi. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Narasi ini bahwa sebagai pejuang Nusantara, sebagai pejuang Pancasila, pejuang kesetaraan dan kebinekaan, maka kami akan mendukung siapa saja. Laskar Nusantara, Gus Fuad selaku Panglima dan saya selaku Sekjen akan mendukung siapa saja yang tegak lurus untuk berjuang bagi Nusantara kita. Terutama dari usaha-usaha pembelokan sejarah bangsa, mereka-mereka yang ingin mencoreng, memalsukan marwah leluhur Nusantara, apalagi sampai berani memalsukan makam, apalagi sampai berani kemudian merendahkan simbol-simbol bangsa, mengklaim sejarah bangsa, sampai kemudian menghina tokoh-tokoh bangsa. Maka itu adalah suatu kejahatan yang harus dilawan oleh seluruh anak bangsa. Dalam konteks itulah kemudian kami memberi apresiasi kepada Abuya Mamur Al-Bantani dan seluruh keluarga besar Ponpes Unik. Di luar itu semua, di luar semua urusan pribadi, maka kami tidak tahu menau dan silakan diselesaikan secara pribadi pula. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, semoga klarifikasi menjadi jelas bahwa saya pribadi, Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wiradiningrat, dan juga Gus Fuad Pleret akan berteman dengan siapa saja yang tegak lurus kepada Nusantara. Semoga semua tudingan yang bersifat moralitas, tudingan-tudingan pribadi dapat diselesaikan pula dengan cara yang elegan dan diselesaikan pula dengan cara pribadi pula. Demikian, terima kasih. Yang terakhir, saya mewakili Laskar Nusantara mengucapkan kepada seluruh para pejuang Nusantara, kepada seluruh anak bangsa, terutama bagi saudara kami yang beragama Islam, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita di akhir bulan Sya'ban ini menjelang bulan Ramadan bisa saling bermaafan sehingga bisa konsentrasi istiqomah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Begitu saja bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Sampai jumpa nanti di hari yang fitri, di Idul Fitri Lebaran nanti. Terima kasih. Salam Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.